Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma dengan NIM 25650115, Prodi Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi sistem digital. Di sini ada gerbang logika. Pengertian macam-macam gerbang logika. Yang pertama, gerbang logika N menghasilkan output 1 benar hanya jika semua input bernilai 1. Jika ada satu saja input bernilai 0, maka outputnya 0. Yang kedua, gerbang logika OR. Gerbang logika OR menghasilkan output 1 jika nilai 1 input bernilai 1. Output akan 0 hanya jika semua input bernilai 0. Yang ketiga, gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT hanya memiliki satu input dan berfungsi membalik nilai input. Jika input 1, maka output 0. Dan jika input 0, maka output 1. Yang keempat, gerbang logika NAND. Gerbang NAND adalah kebalikan dari gerbang N. Outputnya 0 hanya jika semua input bernilai 1. Selain itu, outputnya 1. Yang kelima, gerbang logika NOR. Gerbang logika NOR adalah kebalikan dari gerbang OR. Outputnya 1 hanya jika semua input bernilai 0. Selain itu, outputnya 0. Yang keenam, gerbang logika SOR, exclusive OR. Gerbang SOR menghasilkan output 1 jika kedua input berbeda. Jika kedua input sama, 00 atau 11, outputnya 0. Yang ketujuh, gerbang logika SNOR, exclusive NOR. Gerbang SNOR adalah kebalikan dari SOR. Outputnya 1 jika kedua input sama dan output 0 jika kedua input berbeda. Selanjutnya, B. Memproses logika biner. Memproses logika biner adalah proses mengolah data yang hanya memiliki dua kondisi, yaitu 0, low atau salah, dan 1, high atau benar. Menggunakan gerbang logika untuk menghasilkan suatu output sesuai aturan logika tertentu. Contoh, input A sama dengan 1 dan B sama dengan 1 pada gerbang N. Outputnya sama dengan 1. Input A sama dengan 1 dan B sama dengan 0 pada gerbang OR, outputnya 1. Dalam sistem digital, komputer mikrokontroler dan perangkat teknologi lainnya memproses semua data dalam bentuk biner menggunakan gerbang logika seperti AND, OR, NOT, NAND, NOR, SOR, dan SNOR. Jadi, memproses logika biner berarti mengolah sinyal digital 0 dan 1 untuk melakukan operasi logika dan menghasilkan keputusan atau keluaran yang diinginkan. Selanjutnya, sistem bilangan. Sistem bilangan adalah suatu cara untuk mengatakan atau mempresentasikan nilai menggunakan simbol atau angka berdasarkan basis radix tertentu. Dalam sistem digital, sistem bilangan digunakan untuk menyimpan, mengolah, dan mengirimkan data. Yang pertama, pengertian biner atau basis 2. Bilangan biner adalah sistem bilangan yang hanya menggunakan 2 digit, yaitu 0 dan 1. Sistem ini merupakan dasar kerja komputer dan perangkat digital karena hanya memiliki 2 kondisi, on 1 dan off 0. Selanjutnya, pengertian bilangan desimal basis 10. Bilangan desimal adalah sistem bilangan yang menggunakan 10 digit, yaitu 0 sampai 9. Sistem ini adalah sistem bilangan yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pengertian bilangan oktal basis 8. Bilangan oktal adalah sistem bilangan yang menggunakan 8 digit,
yaitu 0 sampai 7. Sistem ini sering digunakan dalam pemrograman dan sistem komputer tertentu sebagai bentuk singkat dari bilangan biner. Yang keempat, pengertian bilangan heksadesimal basis 16. Bilangan heksadesimal adalah sistem bilangan yang menggunakan 16 simbol, yaitu 0 sampai 9 dan A sampai F, di mana A sama dengan 10, B sama dengan 11, C sama dengan 12, D sama dengan 13, E sama dengan 14, dan terakhir F sampai 15. Konversi antar sistem bilangan adalah proses mengubah suatu bilangan dari satu basis ke basis lainnya tanpa mengubah nilai. Contoh, biner ke desimal. 1010 basis 2 sama dengan 10 basis 10. Desimal ke biner. 13 basis 10 sama dengan 1101 basis 2. Biner ke oktal. 11101 basis 2 sama dengan 75 basis 8. Biner ke heksadesimal. 1111111 basis 2 sama dengan FF basis 16. Heksadesimal ke desimal. A16 sama dengan 10 basis 10. Oktal ke biner. 17 basis 8 sama dengan 001111 basis 2. Selanjutnya, stack dan kue-kue. Stack, LIFO, last in, first out. Stack adalah struktur data yang bekerja dengan prinsip LIFO, last in, first out, yaitu data yang terakhir masuk akan menjadi data pertama yang keluar. Operasi pada stack. Pos, menambahkan data ke bagian atas. Top stack. Pop, menghapus dan mengambil data dari bagian atas. Pop stack. Pack, melihat data paling atas tanpa menghapusnya. Kue-kue, FIFO, first in, first out. Kue-kue adalah struktur data yang bekerja dengan prinsip FIFO, first in, first out, yaitu data yang pertama masuk akan menjadi data pertama yang keluar. Operasi pada kue-kue adalah kue-kue menambahkan data ke bagian belakang. Kue-kue menghapus dan mengambil data dari bagian depan. Font, melihat data paling depan tanpa menghapusnya. Selanjutnya, rangkaian logika sekuensial. Rangkaian logika sekuensial adalah rangkaian digital yang memiliki memori sehingga outputnya tidak hanya bergantung pada input saat ini, tetapi juga pada keadaan state sebelumnya. Rangkaian ini umumnya menggunakan flip-flop sebagai elemen penyimpan data. Contoh rangkaian logika sekuensial. Yang pertama, SR flip-flop, set reset, digunakan untuk menyimpan satu bit data. Memiliki dua input, set atau bisa disimbolkan S dan reset disimbolkan R. Yang kedua, JK flip-flop. Pengembangan dari SR flip-flop tidak memiliki kondisi input yang tidak valid seperti SR, digunakan pada counter dan register. Yang ketiga, D flip-flop, data delay. Menyimpan data sesuai input D dan sinyal clock aktif. Banyak digunakan sebagai penyimpan data pada register. Yang keempat, T flip-flop atau toggle.
akan mengubah toggle output jadi 0 ke 1 atau 1 ke 0 setiap kali menerima pulsa clock jika input T sama dengan 1. Umumnya digunakan pada pencacah counter. Yang kelima, register. Sekumpulan flip-flop yang digunakan untuk menyimpan beberapa bit data secara bersamaan. Digunakan sebagai penyimpanan sementara di dalam prosesor. Yang keenam, counter atau pencacah. Rangkaian yang digunakan untuk mengubah jumlah pulsa atau kejadian. Contohnya, digunakan pada jam digital, penghitung objek, dan timer. Aljabar boolean. N, simbol bintang atau titik. Fungsinya menghasilkan satu true jika semua input bernilai 1. Contoh, 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 0 kali 0 sama dengan 0. OR bisa dilambangkan dengan tanda plus atau tambah, menghasilkan satu true jika minimal satu input bernilai 1. Contoh, 1 ditambah 1 sama dengan 1, 1 ditambah 0 sama dengan 1, 0 tambah 1 sama dengan 1, 0 tambah 0 sama dengan 0. Yang ketiga, note. Simbol petik 1 atau garis di atas variabel A. Fungsi membalik nilai logika. Contoh, 1 tanda petik 1 sama dengan 0, 0 tanda petik 1 sama dengan 1. Selanjutnya, hukum aljabar boolean. Yang pertama, hukum identitas. 1 tambah 0 sama dengan 1. A kali 1 sama dengan A. Artinya, nilai variabel tidak berubah jika di OR dengan 1 atau di AND dengan 1. Yang kedua, hukum De Morgan. A kali 1 sama dengan A kali B. Yang kedua, hukum De Morgan. A kali B sama dengan A tambah 1, A tambah B sama dengan A kali B. Artinya, negasi dari operasi AND menjadi OR dan negasi dari operasi OR menjadi AND. Hukum distributif. A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. A tambah B kali C sama dengan A tambah B kali A tambah C. Artinya, operasi AND dan OR dapat didistribusikan seperti pada operasi perkalian dan penjumlahan dalam aljabar biasa. Baik, selanjutnya di sini ada kode program gerbang logika dari AND. Bisa kita running di sini. Akan muncul lift bergerak. Dan jika kita ketik di sini false, maka akan muncul lift tidak bergerak. Selanjutnya di sini ada program gerbang logika dari OR. Membernya true, vouchernya false. Jika di running akan mendapat diskon. Dan jika membernya diganti dengan false dan di running tidak mendapatkan diskon. Selanjutnya di sini ada program gerbang logika dari NOT. Kita ambil contoh kipas otomatis. Di sini suhu dingin, kita ambil false. Jika di running, kipas menyala. Sebaliknya, kalau diganti dengan true, maka kipas mati.
Selanjutnya ada program gerbang logika dari NaN. Kita ambil alarm rumah. Sensor pintunya kita tulis true, sensor jendela false. Jika di running, alarm berbunyi. Sebaliknya, kalau kita ganti dengan true, maka rumah aman. Selanjutnya program gerbang logika dari NOR. Kita ambil contoh sistem parkir. Di sini kendaraan masuk true, kendaraan keluar true. Jika di running, maka akan muncul gerbang tertutup. Sebaliknya, kalau kendaraan masuk dan keluar diganti dengan false, maka di running akan muncul gerbang tertutup. Selanjutnya program gerbang logika dari SOR. Kita ambil contoh lampu tangga. Di sini ada saklar 1 sama dengan true dan saklar 2 sama dengan false. Jika di running, lampu akan menyala. Jika saklar 2 diganti dengan true, lampu akan mati. Selanjutnya yang terakhir, program gerbang logika dari SNOR. Kita ambil contoh pemeriksaan data. Di sini data 1 sama dengan false dan data 2 sama dengan false. Jika di running, data akan sama. Sebaliknya, kalau diganti data 1 dan data 2 jadi true, datanya sama. Selanjutnya program stack dan kue-kue di Python. Berikut adalah kode programnya. Di sini program kue-kue atau Vivo. Penjelasan dari kode program stack dan kue-kue. Program stack Vivo menjelaskan kode stack atau dalam kurung siku membuat list kosong sebagai stack. Append menambahkan data ke bagian atas stack atau push. Print stack menampilkan isi stack. Pop menghapus data terakhir yang masuk. Print stack menampilkan isi stack setelah data terakhir dihapus. Selanjutnya program kue-kue. Penjelasan kodenya from collection import the kue. Mengimpor the kue untuk membuat kue-kue. Kue-kue, the kue membuat kue-kue kosong. Append menambahkan data ke belakang kue-kue atau ekue-kue. Print ekue-kue menampilkan isi ekue-kue. Pop lift menghapus data pertama yang masuk. Print kue-kue menampilkan isi kue-kue setelah data pertama dihapus. Program konversi biner. Bisa kita lihat dari layar. Di sini program konversi biner ke desimal. Outputnya masuk bilangan biner 1010, hasilnya desimal 10. Penjelasan konversi atau penjelasan kodenya, input menerima bilangan biner dari pengguna. INT biner 2
mengubah bilangan berbasis 2 biner menjadi desimal. Print menampilkan hasil konversi. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan atau yang saya jelaskan sebelumnya, seluruh materi saling berkaitan dalam membangun pemahaman tentang sistem digital, gerbang logika, dan aljabar Boolean. Menjadi dasar pembentuk rangkaian digital, sistem bilangan digunakan untuk mempresentasikan data, stack, dan QW, mengatur pengolahan data dalam pemrograman, sedangkan rangkaian logika sekuensial memungkinkan penyimpanan informasi, implementasi konsep-konsep tersebut melalui program Python, membentuk mahasiswa memahami teori sekaligus membangun keterampilan pemrograman yang membangun dalam bidang teknik informatika. Sekian dari penjelasan materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.